Kalau yang pakai itu, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bu Guru lagi mencoba, bismillah. Gaya baru ya, Bu Guru mau pakai. Assalamualaikum Bu Karti, Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang punya aksesoris boleh dipakai. Yang punya topi, punya apa boleh dipakai. Bu Guru pun akan begitu. Bu Karti. Nah, Bu Guru kayak koboi. Jadi Bu Guru Cowboy. pakai topi. Ini dulu suka buat foto-foto. Keren topi ini, ya kan? Keren nggak, teman-teman? Mantep kali Bu Parti topinya. Iya dong, artis. Jadi guru itu dulu Sayangnya Bu Ana artis buah hati. Jadi nggak pakai topi deh. Pakai topi begini, jadi keren tuh. Hahaha. Sekarang di screenshot dulu biar nanti Bu Guru bisa punya kenangan sedang pakai topi. Ketawa teman-teman. Senyum. Lihat ke kamera. 1, 2. Gaya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bu Guru senang sekali sudah bergabung juga nih, ada Kakak Naura, kemudian ada Mas Noval, Mas Fadil, Mas Hanan, Kakak Adena, Mas Kenzo, ini Kakak Janeta, Kakak Queenie, dan ada Bu Ana, Kakak Kirana, Mas Noval, Kakak Afifah, Mas Atar, Kakak Jihan, Bu Guru, ada Deandra, Haira, Alika, Aksan, Sumaya, Mas Taro. Wow, Mas Taro ini pakai ini, belakangnya keren. Kakak Naura, Atifa, Aksan, dan lain-lainnya ya. Insya Allah hari ini tidak mengurangi semangat Bu Guru hari ini ya, meskipun Bu Guru juga mempersiapkannya ini dadakan karena ternyata ayahnya Kakak Naura ini pagi ini ada tugas mendadak teman-teman, jadinya insya Allah nanti dijadwalkan kembali ya, dijadwal ulang untuk ayahnya Kakak Naura ya, karena ayahnya Kakak Naura itu kan sibuk banget ya, seorang tentara ya, apa sih, angkatan udara atau apa Kakak Naura? Mana Kakak Naura? Nah, jadi ayahnya ini besok mau tugas ke luar Pulau Jawa. Nah, tuh ya, jadi mau persiapan nanti naik pesawat atau naik apa tuh, pesawat tempur ya. Nah, nanti akan bertugas di Hah? Ayahku perawat. Oh, ayahnya perawat. Ayahnya perawat tentara. Masya Allah. Oh, jadi ayahnya itu perawat. Masya Allah. Itu kan profesi yang langka, teman-teman. Pasti seru banget tuh. Ya, karena perawatnya orang tentara ini beda ya sama yang biasa-biasa gitu ya. Nah, teman-teman, sebelum Bu Guru bercerita, insya Allah Bu Guru sudah menyiapkan ceritanya. Tadi Bu Guru sudah download ya. Jadi Bu Guru mengandalkan yang ada aja karena kan Bu Guru tidak bisa menyiapkan. Pokoknya Bu Guru berusaha semaksimal mungkin. Hari ini akan memberikan cerita yang terbaik. Insya Allah ini ceritanya kalau teman-teman mengikuti maka teman-teman bisa bertemu di surga. Nah, jadi cerita yang sangat luar biasa karena ini kalau yang nanti mengikuti tahu itu teman-teman akan sangat merasa bahwa teman-teman itu berada pada 1400 tahun yang lalu. Nah, jadi cerita ini akan membawa teman-teman kepada 1400 tahun yang lalu ya. Jadi ini sangat ceritanya sangat menyentuh ya. Tapi Bu Guru nggak tahu apa pembawaan Bu Guru nanti bisa mengajak teman-teman untuk bisa mendalami lebih jauh gitu. Karena kan Bu Guru cuma baca aja ya. Mudah-mudahan
dengan udah. mengetahui Jadi, ini teman-teman termasuk kan? jauh lebih nanti So, teman-teman bisa mencari yang lebih keren lagi ceritanya, maksudnya sama ceritanya sama tapi pembawaannya lebih keren lagi ya. Kalau Bu Guru hanya sekedar ingin berbagi saja insya Allah ya. Jadi Bu Guru bercerita nanti akan membawa teman-teman merasakan bagaimana teman-teman dekat dengan seseorang yang dijamin masuk surga, yang akan membawa kita ya, menolong kita dengan syafaatnya ya. Oke. Teman-teman, sebelum Bu Guru bercerita, Bu Guru mau share screen dulu nih, teman-teman. Kita tebak-tebakan dulu nih. Bu Guru punya gambar kemarin sudah Bu Guru download. Mana nih gambarnya? Aduh, Bu Guru lupa nih. Tunggu ya, Bu Guru cari dulu nih. Ternyata downloadannya belum Bu Guru buka. Ih, gimana kesulitannya? Nah, ini dia. Ini Bu Guru buka. Open. Nah. Ini Bu Guru open. Duh, mana tadi yang sebelumnya? Oke deh, ini ya. Oke, Bu Guru akan share. Nah, ini dia. Nah, nih teman-teman, tebak ya. Ada gambarnya. Oke, nih. Mudah-mudahan ini bisa terbaca, terlihat tidak teman-teman? Enggak. Terlihat, Bu. Terlihat. Terlihat, Bu. Terlihat ya, tapi kecil ya. Terlihat. Terlihat, Bu. Ya, jadi ini adalah sebuah foto. Nah, ini ada gambar, ada tulisan nih Bu Guru barusan semalam gitu yang buka-buka gitu. Menemukan lucu juga ini buat tebak-tebakan besok gitu. Jadi Bu Guru screenshot nih ceritanya, Bu Guru SS namanya. Nah, cari 5 di sini terlihat nggak besar nggak, karena Bu Guru juga nggak terlalu bisa ngelihat besar ini. Cari 5 jeruk coba. Teman-teman bisa mencari jeruk nggak? Ada 5 katanya. Ini jeruk bukan nih, yang berarti kan orange ya. Warnanya ini jeruk bukan? Kan itu dicoret sama Iya tuh, Asan Ini coret jeruk lagi ya. kelihatan namanya. Oh, itu coretan. Jangan dicoret dulu. Nih, coba yang jeruk. Ini Bu. Di belakang apel. Oh, ini nih ya. 1. Udah bikin. Ini 1. Ini 2, Bu, ini 2. Ini 2. Itu tuh. Ini 3 nih. 3, 4, 5. Oke, selesai. Kita mau semua. Kita berhasil Dibesarin, Bu. Coret-coretannya dihapus, Bu. Coret-coretannya dihapus ya. Oh, coba kita cari ulang lagi nih. Ini kan udah besar nih. Nih ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini bukan nih, ternyata ini nih ya. 5 nih. Ore, kita berhasil menemukan. Keren dah. Bu Guru seneng nih. Ada lagi nggak ya? Coba. Bu, ada 6, Bu. Ada 6. Oke, kita cek lagi nih. Ada lagi nggak ya? Aduh, dicoret-coret. Tadi ada. Tunggu lagi, Bu Guru cari lagi nih. Udah nggak sabar. Bu Parti. Ya. Tadi ada di belakang wool biru. Tadi lihat ada di belakang wall biru. Iya ya, oke lah. Kita cek lagi nih teman-teman. Gambar kedua nih, satu lagi ya, terakhir ya. Jadi Bu Guru cuma nemu 2.
Tapi maaf ini gambarnya ibu-ibu tidak pakai hijab ya. Jadi mohon maaf Bu Guru sebelumnya karena kan Bu Guru juga cuma nemu aja. Nah, tuh. Jadi ini nih, Bu Guru nemu ini nih. Cari perbedaannya. Berapa yang suruh dicari nih ya? Cek. Anting. Perbedaannya 5 perbedaan nih teman-teman. Yuk. Bajunya. Pertama adalah ini anjing 1. Terus ini 2, 3. Terus mata ya, matanya ini warnanya biru, yang ini hijau. 4. Satu lagi apa ya? 1, 2, Dicoret-coret malah. 3, 4. Ada tahu, ada bulu, ada bulu. Ada bulu. Bulu apa? Tuh yang warna Bu Guru udah ungu nemu itu. ini. Aduh, ini siapa yang coret-coret nih? Aduh. Jangan coret-coret. Nih, ini enggak ada. Ini bukan, ini bukan. Ini 1. Ini kan 1, 2, 3, Lagi bilangin Bu Farah jangan coret-coret. 4. Dan kacamata teman-teman, ternyata ya satu lagi 5 kacamata. Kacamatanya ini warnanya agak kuning ya. Kalau di sini warnanya nih jangan dicoret-coret biar bubur kelihatan nih. Ini warnanya agak apa ya, abu-abu begitu. Agak putihan, Bu. Iya, agak putihan. Nah, jadi teman-teman itu ya, alhamdulillah sudah selesai deh hari ini. Say hamdalah. Belum. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita baca doa dulu ya teman-teman. One. Ready. Two. Nicely. Ready. Fire for the fire. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bu Guru senang sekali karena teman-teman semuanya sudah berkumpul di sini. Alhamdulillah ini Bu Guru bisa sampai 2 layar. Berarti teman-teman ini kemungkinan full semuanya hadir ya, mudah-mudahan ya. Karena biasanya cuma muat 25, kalau full berarti 26 nih. Lebih dari 25 ya. Siswa Abu Bakar ada 26. Berarti ya kira-kira full. Bu Guru, apa ini? Jangan tebak-tebak. Nah, Bu Guru mau share screen. Inilah ceritanya. Tolong teman-teman cukup memperhatikan ya. Sebentar, Bu Guru mau jadikan Bu Ana host. Mana nih? Host. Make host. Tebak-tebakan huruf hari. Nah, ya silakan Bu Ana. Nanti bisa dibantu mute ya buat anak-anak supaya gurunya bebas bersuara. Oke, teman-teman. Yang lain di mute dulu semuanya. Oke, Bu Guru akan share. Ana, bupatinya kamu. Ya, Bu Parti dinyalain lagi, Bu Parti. Ya, oke teman-teman. Mudah-mudahan share screen Bu Guru tidak bermasalah ya. Nih, Bu Guru pagi-pagi download. Nah, teman-teman terlihat ya gambarnya yang di layar itu adalah terlihat sebuah
Apa namanya? Terlihat. Jadi yang terlihat adalah satu cambuk. Ini namanya cambuk ya. Kisah tentang apa ya kok ada cambuknya? Kata Bu Guru ini berhubungan dengan 1400 tahun yang lalu. Apa gerangan? Kita cek ya. Ini Bu Guru nyalakan, ini adalah video. Jadi nanti Bu Guru akan berhenti sedikit-sedikit gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak terganggu. Nah, perhatikan. Inilah kisah ini terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal ya. Jadi kisah ini terjadi pada diri Rasulullah sebelum Rasulullah meninggal. Masya Allah ya. Rasulullah telah jatuh sakit agak lama. Nah, jadi kejadian ini terjadi 1400 tahun yang lalu ketika Rasulullah akan meninggal ya. Pokoknya sebentar lagi Rasulullah akan meninggal gitu. Para sahabat itu sudah memperkirakan, memprediksi. Tapi apa ini hubungannya dengan cambuk ini gitu ya kan? Pasti teman-teman bertanya, Rasulullah kan mau meninggal, kemudian Rasulullah sudah sakit agak lama. Nah, perhatikan ini adalah cambuk. Apa yang terjadi? Sehingga kondisi beliau, nah ini tadi apa ini? Jadi sehingga kondisi beliau ini sangat lemah, teman-teman. Ya, jadi kondisi Rasulullah itu pada saat itu sedang sangat lemah gitu. Tapi apa hubungannya dengan cambuk ini? Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian penuh masjid dengan para sahabat. Jadi Rasulullah ini meminta Bilal. Biasanya Bilal ini memanggilnya bagaimana? Bilal itu kan muazin Rasulullah. Pasti memanggilnya dengan azan ya. Ketika Bilal mengumandangkan azan, sahabat-sahabat ini pada datang. Semuanya sahabat-sahabat datang, pokoknya kaum muslimin itu datang ke masjid ya. Tidak lama kemudian setelah dikumandangkan azan ini ya, sahabat-sahabat datang dan penuhlah masjid ini oleh para sahabat ya. Bayangkan Rasulullah hanya menyuruh Bilal mengumandangkan azan gitu ya, tidak datang satu-satu ke rumah, enggak. Jadi cukup dengan azan. Ya, itulah panggilan untuk memanggil para sahabat supaya berkumpul dengan azan. Tentunya tiba waktu sholat ya. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat menahan sakit yang tengah dideritanya. Jadi Rasulullah ini duduk di atas mimbar, teman-teman ya. Bu Guru waktu ke Rombong, Mimbar itu apa? ya, mimbar itu ya di atas apa ya, yang podium, yang apa ya, yang buat duduk kalau orang sedang berceramah. Nah ya, jadi Rasulullah ini duduk di atas mimbar. Terlihat wajahnya sangat pucat, teman-teman. Rasulullah pucat menahan sakit yang dideritanya. Bayangkan ya Allah, betapa Rasulullah itu apa ya, sakitnya itu pasti sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semuanya kepadamu bahwa sesungguhnya Allah itu adalah satu-satunya apa nih? Nah, apakah telah aku sampaikan semuanya padamu bahwa sesungguhnya Allah itu adalah satu?" Nah, jadi Rasulullah itu bertanya kepada para sahabat, "Sudah aku sampaikan belum semuanya tentang semua?" Kemudian apa yang dijawab oleh para sahabat ya. Nah, jadi Rasulullah itu bertanya ya, "Wahai sahabat-sahabat, apakah telah aku sampaikan semuanya kepadamu bahwa sesungguhnya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Ya. Berarti menunjukkan bahwa dakwah Rasulullah itu sudah selesai gitu. Kalau sudah bertanya seperti itu, sahabat itu langsung pada berpikir, aduh pasti Rasulullah, mereka hanya bisa
bersedih gitu ya. Aduh, gerangan apa yang akan terjadi dengan Rasulullah? Rasulullah sudah bertanya seperti ini gitu. Seperti Abu Bakar itu sudah bisa tahu gitu bahwa Rasulullah tinggal sebentar lagi gitu. Sahabat-sahabat ini bersedih semuanya ya. Kemudian semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat. Benar wahai Rasulullah, Engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Tuh, jadi para sahabat ini menjawab bahwa Engkau benar ya Rasulullah, Engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Masya Allah. Jadi tidak ada satupun yang belum disampaikan oleh Rasulullah. Berarti sudah selesai dakwanya Rasulullah. Ketika Rasulullah bertanya, berarti setelah dijawab bahwa sudah disampaikan semuanya gitu. Berarti menandakan bahwa dakwahnya Rasulullah itu sudah selesai. Artinya apa? Nanti akan dilanjutkan berikutnya, ya mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, oke, kita lanjut ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka. Nah, jadi Rasulullah bersabda, persaksikan ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka. Amanah itu adalah tugas ya, tugas untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam ya, untuk menyampaikan bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah gitu ya, tidak ada Allah atau tidak ada ilah-ilah lain, tidak ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah ya. Oke, kita lanjut. Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia. Masya Allah. Jadi Rasulullah sebelum meninggal itu Rasulullah menyampaikan, ya, sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah. Berarti sudah tahu bahwa Rasulullah itu sudah akan sudah akan dipanggil oleh Allah gitu. Betapa sedihnya ya, sahabat-sahabat itu tidak mampu menahan sedihnya. Masya Allah ya, akan ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintainya. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Jadi Rasulullah tidak ingin ketika menghadap Allah, dia punya hutang sedikit pun kepada manusia. Dia kepingin semuanya selesai, tidak ada hutang sedikit pun ya. Maka Rasulullah bertanya, aku ingin menyelesaikan hutang-hutang tersebut karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia. Masya Allah. Ya, Rasulullah menyelesaikan sendiri hutang-hutangnya. Tapi kalau manusia sekarang, makanya ketika ada orang meninggal biasanya ditanya, jika ada di antara saudara-saudara yang punya hutang piutang terhadap almarhum atau almarhumah, maka bisa menghubungi keluarganya. Tapi ketika Rasulullah akan meninggal, Rasulullah sendiri yang menyelesaikan. Masya Allah ya, luar biasa. Tapi sedihnya yang sangat luar biasa. Kalau Bu Guru sedih. Karena itu semua sahabat diam dan dalam hati masing-masing berkata, mana ada Rasulullah berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah. Tuh, Masya Allah ya. Jadi sahabat itu sampai gak ada Rasulullah punya hutang kepada kita. Yang ada adalah kita yang banyak hutang kepada Rasulullah. Rasulullah itu terlalu baik ya. Rasulullah itu sangat baik. Gak ada Rasulullah punya hutang. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Nah, kita lanjutkan ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang laki-laki yang bernama Ukasyah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam. Dia berkata, nah, ya Rasulullah, jadi ini ada seorang sahabat bernama Ukasyah teman-teman. Seorang laki-laki dulu mantan preman. Bayangkan teman-teman, dia mantan preman loh. Orang yang perilakunya kasar, mungkin suka mabuk-mabukan ya. Pokoknya orang yang sangat kasar lah ya. Tapi mendapat hidayah ya, sehingga Ukasyah ini sudah masuk Islam. Kemudian si Ukasyah ini bangun. Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Ya Allah, ternyata Rasulullah punya hutang kepada Ukasyah teman-teman. Tapi Ukasyah pun dengan bahasa yang baik nih teman-teman. Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap sebagai hutang, maka aku ingin engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa. Masya Allah, ternyata Rasulullah punya hutang. Gerangan apa hutangnya kepada Ukasyah nih? Ya, kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sampaikanlah wahai Ukasyah. Maka Ukasyah pun mulai bercerita. Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Satu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda. Tapi cambuk tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah. Nah, jadi ternyata itu hutangnya teman-teman. Masya Allah. Kata Rasulullah, sampaikan wahai Ukasyah. Maka Ukasyah mulai bercerita. Aku ingat ketika perang Uhud dulu, suatu ketika engkau menunggang kuda. Lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda. Tapi cambuk tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah. Jadi Ukasyah ini ketika perang Uhud, Ukasyah ini berdiri di belakang kuda Rasulullah. Rasulullah sedang memberikan hentakan cambuknya ini, tapi ternyata nggak kena inian, malah mengenai Ukasyah. Waktu itu Ukasyah sedang dadanya itu terbuka ya, jadi tidak memakai baju ya, karena di dalam perang teman-teman ya. Oke, jadi dadanya terbuka. Kita lanjut. Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama. Dengan suara yang agak tinggi, Ukasyah berkata, kalau begitu aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah. Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Perhatikan teman-teman. Jadi si Ukasyah ini Rasulullah mengatakan ini adalah hutang. Ya, ini betul-betul hutang Ukasyah. Kalau itu yang engkau mau berarti aku siap dipukul. Aku menerima hal yang sama. Aku harus dipukul. Ya, dengan suara yang agak tinggi Ukasyah berkata, kalau begitu aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah. Ya, Ukasyah merasa bahwa tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Tahu nggak? Padahal Rasulullah saat itu sedang dalam keadaan sakit, lemah gitu. Tapi Ukasyah merasa bahwa itu dia tidak. Ya udah,
Aku mau mencambuk Rasulullah seperti waktu Rasulullah mencambuk aku waktu di perang Uhud. Masya Allah ya. Ternyata Ukasha ini minta. Bayangkan bagaimana sahabat mendengar itu. Pasti sedih sekali ya teman-teman. Sahabat-sahabat yang dengar, terlebih Abu Bakar, sahabat terdekatnya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat? Apakah akan membiarkan Rasulullah dicambuk? Kita lanjutkan. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak, marah pada Ukasha. Sungguh engkau tidak berperasaan Ukasha? Bukankah Baginda sedang sakit? Ukasha tidak menghiraukan atau tidak peduli semua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal mengambil cambuk di rumah anaknya Fatimah. Nah, nih teman-teman. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah pada Ukasha. Sungguh engkau tidak berperasaan Ukasha. Bukankah Baginda sedang sakit? Gak tahu apa Rasulullah itu sedang sakit. Tapi Ukasha tetap tidak menghiraukan, tidak peduli. Ya, bodoh amat. Pokoknya hutang mencambuk ya harus dicambuk, kata Ukasha ya. Pokoknya Ukasha itu tidak peduli, tidak mendengarkan para sahabat yang marah, yang kesel sama Ukasha. Kemudian Rasulullah ya dengan suara yang sudah sangat lemah ya karena dalam keadaan kondisi yang sakit, meminta Bilal mengambil cambuk di rumah anaknya Fatimah. Jadi cambuk yang sama teman-teman, cambuk yang digunakan oleh Rasulullah ketika perang Uhud, yang mengenai cambukannya itu mengenai Ukasha. Nah, kita lanjut ya. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal? Bilal menjawab dengan nada sedih, cambuk ini akan digunakan Ukasha untuk memukul Rasulullah. Terperanjat kaget ya dan menangis Fatimah seraya berkata, kenapa Ukasha hendak pukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau mukul, pukullah aku, anaknya. Bilal menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua. Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid lalu diberikan kepada Ukasha. Nah, jadi yang disuruh mengambil cambuk adalah Bilal. Bilal datang ke rumahnya Fatimah ya. Fatimah rumahnya itu di dekat Masjid Nabawi ya, di dekat Masjid Nabawi, agak jauh ya, kan berarti Fatimah sama Ali ya. Masya Allah. Jadi lumayan dekat sih, nggak terlalu jauh banget itu enggak ya. Jadi kemudian Fatimah bertanya ya, untuk apa mengambil cambuk ini? Untuk apa? Ini untuk memukul Rasulullah gitu. Ini Ukasha ini. Kalau begitu aku aja yang dipukul. Kalian kan tahu, ayah saya Rasulullah itu sedang dalam keadaan sakit, lemah gitu ya. Anaknya tidak ikhlas, tidak rela ayahnya akan dipukul gitu. Ya pasti semuanya ya. Jangankan Fatimah ya sebagai anaknya pasti sangat sedih ya. Kita lanjutkan ya. Setelah mengambil cambuk, Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, Ukasha, kalau kamu hendak memukul,
pukullah aku. Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar menyampaikan, pukul aku aja. Jangan pukul Rasulullah. Aku adalah sahabatnya. Dikala semua orang mendustakan Rasulullah, aku yang pertama kali mengimaninya, yang pertama kali percaya. Tuh, betapa Abu Bakar ini ya teman-teman. Jadi Abu Bakar ini kelas kita, Masya Allah. Seorang sosok sahabat yang luar biasa, yang sangat cintanya kepada Rasulullah, ya. Pokoknya tidak ada orang yang beriman, ya, di kalangan sahabat, yaitu hanya Abu Bakar. Beliaulah yang menemani Rasulullah ketika hijrah, ya. Betapa perjuangannya Rasulullah ini ditemani Abu Bakar ini sangat-sangat luar biasa ya. Bahkan ketika itu bersembunyi di Gua Sur sampai Abu Bakar ini digigit ular berbisa, teman-teman. Acar pernah lihat filmnya. Aku juga pernah lihat pun nontonannya, tapi kok aku juga pernah pun nonton kisah Nabi. Acar juga pernah nonton kisah kucingnya Nabi Muhammad. Iya tuh Bu, kayak yang nyanyi kisah Muza, kucing Rasulullah. Ya, oke, Bu Guru lanjutkan ya. Jadi Abu Bakar ini tidak ikhlas, tidak terima, pukul aku aja, jangan Rasulullah, kamu tahu Rasulullah keadaannya sangat lemah. Udah saya bisa menggantikan gitu, kata Abu Bakar. Kita lanjut ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, duduklah wahai Abu Bakar. Tuh Abu Bakar disuruh duduk malah. Ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Tuh, Ukasyah menuju hadapan Rasulullah. Kemudian Umar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, kalau engkau mau mukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad, bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku. Masya Allah, betapa dulu seorang Umar, ya. Ya, Umar itu adalah orang yang pernah berniat membunuh Rasulullah, tapi hidayah menjadikan dia masuk Islam, ya, menjadikan dia adalah seorang yang doanya Rasulullah ini dikabulkan oleh Allah, ya. Ada dua Umar mana nih yang akan masuk Islam? Ternyata Umar bin Khattab ini, ya. Jadi Rasulullah ketika itu dakwah, pokoknya dalam keadaan yang sangat ini, ya. Ada dua Umar waktu itu. Jadi Umar dua-duanya ini orang yang hebat, ya, maksudnya orang hebat, tapi dua-duanya belum Islam. Kemudian Rasulullah berdoa, kemudian dikabulkan. Umar bin Khattab yang masuk Islam. Masya Allah, betapa luar biasanya, ya. Umar ini masuk Islam karena adiknya yang sedang membaca Al-Quran, ya, kemudian menyembunyikan, kemudian pokoknya akhirnya masuk Islam, ya, Umar. Ini ceritanya luar biasa sekali. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi Umar pun tidak ikhlas, tidak rela Rasulullah akan dicambuk. Kita lanjut. Bu, mayat itu apa, Bu? Lalu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, duduklah wahai Umar. Ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba berdiri Ali bin Abu Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ali ini adalah suaminya Fatimah. Fatimah itu anak Rasulullah. Dia menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasyah. Jadi Ali pun
menghalangi Ukasha untuk tidak memukul Rasulullah. Pukul aku, darah yang sama ada pada saya, kata Ali. Jadi karena Ali ini adalah sepupunya, Ali ini adalah anaknya pamannya Rasulullah. Rasulullah itu kan punya paman yang Itu Bu, Abu Thalib, Abu Thalib. Abu Thalib Abu ini. Thalib Iya, Abu Thalib namanya. inilah yang mengasuh Rasulullah ya. Dari sejak kakeknya meninggal, ini Rasulullah bersama Abu Thalib itu sangat disayang. Pokoknya tidak sangat disayang. Bahkan istrinya Abu Thalib nih ya, istrinya Abu Thalib aja lebih sayang kepada Rasulullah ya daripada anaknya sendiri. Masya Allah, luar biasa banget ya. Di dalam satu kisah ada pokoknya istrinya Abu Thalib ini lebih sayang kepada Rasulullah. Nah, kita lanjut ya. Jadi darah yang sama karena bapaknya Rasulullah itu sama Abu Thalib ini kakak adik ya. Oke, kita lanjut. Lalu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukasha. Masih seperti itu Rasulullah menjawabnya. Ukasha semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasha sambil memohon, wahai paman, pukul kami paman, kakek kami sedang sakit, pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman. Jadi bangkit setelah Ali disuruh duduk, kemudian bangkit cucunya Hasan dan Husain, ya memohon, paman, pukul kami aja, pukul kami, kakek kami sedang sakit, pukul kami paman. Sesungguhnya kami cucu kesayangan Rasulullah. Kalau paman memukul kami sama aja paman itu sudah menyakiti kakek kami. Nah, seperti itu saking sayangnya cucunya nih, Masya Allah ya teman-teman. Tapi apa yang terjadi? Tetap Ukasha tidak mau. Ya, Ukasha tetap diam aja. Dan Rasulullah pun menjawab, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan Ukasha. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasha berkata, bagaimana aku memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas mimbar, duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini. Masya Allah. Rasulullah memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah duduk di atas sebuah kursi, lalu dengan suara tegas, Ukasha berkata lagi, ya Allah, sudah disuruh turun, ya. Kemudian si Ukasha ini masih berkata lagi, apa yang akan dikatakan? Ya Allah, udah Rasulullah dipapah turun ke bawah dalam keadaan lemah, ya. Sampai sahabat memapah Rasulullah, teman-teman. Saking kondisinya sangat lemah. Tapi ini Ukasha keterlaluan banget ini. Kenapa nih Ukasha gitu ya? Gitu, gak ada sayang-sayangnya sama Rasulullah. Tuh, nih ya Ukasha ya. Kemudian duduklah di sebuah kursi, lalu dengan suara tegas Ukasha berkata lagi. Apa yang dikatakan Ukasha nih? Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju. Ya Rasulullah, para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasha. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menahan lapar. Ya Allah, tuh. Jadi
ternyata Ukasha ini meminta Rasulullah untuk membuka bajunya, sama seperti saat ketika Ukasha ini kena cambuknya Rasulullah di perang Uhud. Ya. Jadi kena dadanya, dia minta buka bajunya gitu. Kemudian Rasulullah membuka baju, terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Tapi tubuh Rasulullah itu di perutnya diganjal dengan batu. Ya. Karena apa? Rasulullah sedang menahan Lapar. perutnya ya. Iya, jadi Rasulullah itu sedang menahan lapar ya tadi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Ukasha, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka kepadamu. Jadi Rasulullah pun sampai bilang seperti ini, wahai Ukasha, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka kepadamu. Kemudian apa nih? Ukasha langsung menghambur menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seerat-eratnya. Sambil menangis sejadi-jadinya, Ukasha berkata, ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau, ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Seumur hidupku, aku bercita-cita dapat memelukmu. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Masya Allah, luar biasa sekali ya Allah ya Karim. Bu Guru sampai terharu ya teman-teman. Antar juga. Saya juga. Ya, jadi Sama. ternyata Ukasha itu meminta Rasulullah untuk membuka baju supaya kulitnya bertemu dengan kulit Rasulullah, karena tahu kulit Rasulullah, tubuh Rasulullah itu tidak akan kena api neraka. Masya Allah, betapa luar biasanya ya. Mana ada orang yang sanggup menyakiti Rasulullah? Gak akan ada yang sanggup ya. Sekalipun Ukasha tadi Bu, ceritanya itu sedih banget sih. cuma alasan aja ya, supaya Ukasha ini bisa memeluk Rasulullah tanpa ada penghalang, gak ada kain penghalang. Aduh, Masya Allah, Ceritanya luar biasa sekali. sedih banget sih, Bu. Ya, kita lanjut ya. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senyum berkata, wahai sahabat-sahabatku semuanya, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasha. Semua sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah haru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, teman-teman, betapa luar biasanya kisah Ukasha tadi. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran ya untuk teman-teman. Nanti insya Allah Bu Guru kirimkan ya videonya supaya teman-teman nanti bisa menyimak lagi ya. Nanti bisa menyimak bersama orang tua kalian ya. Ini luar biasa sekali teman-teman. Bu, Pelajaran yang luar Vika biasa. sedih, Bu. Ceritanya. Iya. Antar juga.
Iya, ini kisah nyata teman-teman. Aku Masya juga. Allah. Betapa luar biasanya juga. Rasulullah ya. Betapa mulianya Rasulullah sampai sahabat itu merindukan ingin memeluk Rasulullah. Ya, sampai dengan alasan ingin mencambuk. Dan bahkan ketika Rasulullah dalam kondisi yang sangat lemah ya, sampai dipapah, jangan di situ, bagaimana aku akan mencambuk, sedangkan Rasulullah sedang ada di kursi. Turun Rasulullah, kemudian Rasulullah dalam kondisi yang lemah dipapah oleh sahabat, turun. Bu, ada yang coret-coret. Kemudian setelah turun, iya nggak apa-apa. Kemudian setelah turun apa yang terjadi? Ukasha masih tidak terima. Waktu kena cambuk, saya dalam keadaan dada saya yang kena Rasulullah, berarti dada Rasulullah harus kena. Kemudian Rasulullah sedikit agak kesal ya. Jadi jangan sampai Allah marah kepadamu wahai Ukasha, apalagi gitu. Kemudian cambuknya dilempar ya, ditaruh gitu, pokoknya dilempar. Ukasha langsung lari memeluk Rasulullah ya. Betapa rindunya Ukasha ya, sampai akhirnya apa, teman-teman, sahabat-sahabat yang lain ini memeluk Rasulullah teman-teman. Masya Allah. Siapa yang Yang kepengen coret-coret lagi dihapus Ya. lagi. Siapa yang kepengin bersama Rasulullah? Ika Bu, Saya. Ya, kita membaca salawat ya. Oke. Ya. Nah, teman-teman, ternyata kemarin Bu Guru membaca apa? Bupati, ayah berceritanya mana? Ya, ini ayah bercerita. Jadi hari ini Bu Guru yang bercerita, bukan ayah ya. Nah, teman-teman, ternyata kata Rasulullah tidak ada penghalang untuk bisa masuk ke surga, atau tidak ada penghalang untuk bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah kecuali dengan membaca sholawat. Oke teman-teman, kita membaca sholawat yuk. Mudah-mudahan sholawat kita ini tidak ada penghalang bagi kita untuk bisa menuju surganya Allah. Yuk kita bersolawat. Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, mudah-mudahan sholawat kita menjadi jalan Rasulullah memberikan syafaat untuk kita ya. Sering-sering membaca sholawat ya teman-teman ya, karena sholawat itu tadi adalah jalan untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti ya. Dan itu adalah jaminan ya, sudah dijamin oleh Allah. Siapa yang membaca sholawat, insya Allah Bu, Vika sering sholawat Bu di baginya rumah. dimudahkan semuanya ya. Oke teman-teman, itu saja untuk ayah bercerita hari ini, karena ayahnya Kak Naura sedang berhalangan, jadi digantikan oleh Bu Guru. Insya Allah nanti dijadwalkan ulang ya untuk ayahnya Kakak Naura. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan waktu untuk ayahnya Kakak Naura bisa bercerita di sini ya. Senang nggak teman-teman dengan cerita tadi? Senang. Iya. Senang tapi sedih. Menambah Senang dan sedih ya teman-teman. Iya, senang sama sedih. Iya, senang, sedih, tapi ya itu adalah kisah Rasulullah ya, orang yang kami masuk surga, contoh teladan, tidak ada yang lain kecuali Rasulullah. Siapa yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti selamat dunia dan akhirat ya. Oke teman-teman, Bu Guru mau screenshot. Bu Ana bisa screenshot atau enggak? Nggak bisa, kebetulan pakai handphone Bu Parti. Oke. Wana, aku bisa. Ya, tolong dibuka semuanya. Wana, aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Wana, aku bisa. Senyum semuanya. Bisa. Ayo. Aku bisa. Mas Noval.
Mana Mas Noval ini wajahnya? Tunggu ya, Bu Guru screenshot Adina dulu. bisa. Atar bisa. Ini. Vika juga bisa. Ya, oke semuanya screenshot boleh. Kalau Atar pakai sniping tuh. Oke, boleh pakai snipping tool. Ini Mas yang pulau. Iya, oke teman-teman. Alhamdulillah. Satu lagi. Aku nggak tahu nama-namanya. Ya. Oke. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Baca istighfar. Kafaratul majelis. Tulisnya Bu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Apa Bu Parti? Masya Allah. Oke, nanti Bu Guru kirim ya videonya ya. Bu Parti tapi tulis apa Bu Parti? Ya, silakan teman-teman boleh tulis, boleh kirim cerita tentang Tasya. Ya, ada yang tahu kan ceritanya? Sekarang teman-teman tugasnya nanti aja ya. Teman-teman tulis cerita tentang Tasya. Yang teman-teman tahu aja. Bu Parti bisa nggak tulisnya di itu? Assalamualaikum Bu Parti dan teman. Halo. Buanan mau pulang. Bu Parti tulis apa aja Bu Parti? Bisa tentang Ukasya. Kita tentang Ukasya tapi Atar nggak inget kayak gimana ceritanya. Soalnya panjang banget. Panjang banget jadinya nggak inget deh. Ya udah, yang kamu inget aja sedikit. Atar nggak inget semuanya karena kepanjangan. Iya emang. Ya udah, yang Aku nggak ingat. yang penting teman-teman tahu aja bahwa Ukasya Tahu adalah. aja boleh. Ya udah, nggak ada tugas ya teman-teman. Jadi hari ini tidak ada tugas untuk menulis. Teman-teman cukup nanti di videonya dilihat lagi, dibaca lagi. Bu Parti tulisin aja. Ya, cukup teman-teman nanti share videonya ke saudara teman-teman ya. Yang punya saudara berarti nanti aku punya video keren. Nah, aku kirim. Ingat Bu, Ukasya mau memukul si Rasulullah Bu. Iya, betul. Jadi Ukasya ini mau memukul Rasulullah ya. Mau namanya kisos. Kisos itu apa ya? Keadilan ya. Jadi adil. Ketika dicambuk ya dihukum dengan cambuk gitu. Hutangnya Rasulullah saat menjelang Rasulullah itu dalam kondisi yang sangat lemah, sakit ya. Ya. Oke teman-teman, sudah cukup ya. Silakan Tapi boleh-boleh. tematiknya Bu, ada tugas nggak? Tidak ada. Jadi teman-teman bebas. Life skill Bu, life skill. Life skill-nya iya dari Bu Ana nanti ya. Untuk life skill dari Bu Ana nanti jam terakhir sama Bu Guru pakai pelajaran dari situ aja. Tematik Bu. Iya, tematik yang ada tugas nanti. Yang menulis tidak ada ya. Yang Bu Parti. bercerita tidak ada tugas. Oke. Bu Parti, Atar mau kasih tahu Bu Parti. Ini Atar mau gambar nih. Gambar apa tuh? Udah deh, nanti lihat aja. Tebak ya gambar apa ya Ahtar? Teringat.